Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali berjumpa lagi dengan saya Sultan Mujahidin, dan kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sering kita dengar di tengah masyarakat. Pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya seseorang yang bergelar sufi? Sering kita dengar ya, sufi. Apa yang dimaksud dengan sufi sebenarnya? Sufi itu adalah gelar ya, yang disandangkan dan disematkan oleh para ulama kepada orang-orang yang telah membersihkan hati mereka, menyucikan jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati, yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan syariat. Melalui jalan syariat. Sayyidil Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, "Ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah." Ilmu kami, maksudnya ilmu kesufian, yang dimaksud di sini adalah ilmu kesufian, senantiasa terikat oleh Al-Quran dan hadis. Jadi seseorang tidak boleh mendapatkan gelar seorang sufi kecuali apabila setiap tingkah laku, ucapan, demikian juga gerak hatinya senantiasa terikat oleh aturan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada seorang pun yang mendapatkan gelar sufi kecuali pasti tingkah laku, demikian juga sifat, ucapan, gerak hatinya senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Adapun apabila kita menjumpai seseorang yang mengaku diri sebagai sufi misalnya, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan nilai-nilai keluhuran budi, demikian juga tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maknanya itu adalah kebohongan. Jadi sufi itu adalah seseorang yang telah membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati, demikian juga telah menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran jiwa melalui jalan syariat. Prosesnya ada 3 ya. Pertama adalah proses belajar. Belajar syariat, belajar akidah, belajar akhlak. Setelah itu proses pengamalan terhadap ketiga ilmu tadi, diamalkan sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Setelah itu penyucian jiwa. Karena terkadang setelah kita beramal, walaupun amal kita banyak, akan tetapi ketika hati kita masih kotor, belum kita bersihkan, maka amal itu akan hancur, amal itu akan rusak. Oleh karena itu, proses yang ketiga adalah proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs merupakan salah satu di antara wazifah atau tugas baginda Rasulullah SAW ketika beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya sebagai pembawa wahyu saja, akan tetapi beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi contoh tauladan tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau bertugas untuk membersihkan jiwa manusia, membersihkan hati manusia dengan cara mengajarkan kepada mereka tentang tazkiyatun nafs, bagaimana cara membersihkan hati melalui jalan syariat. Nah, apabila seseorang telah melalui 3 tahapan tadi dengan bimbingan seorang guru yang cukup syarat sebagai seorang guru, dan telah sempurna ma'rifahnya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya, dengan bukti atau pembuktian akhlak dan budi pekerti, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah bagus. Demikian juga hubungannya antara sesama manusia dan alam semesta melalui akhlak dan budi pekerti juga bagus. Ya, dan dia tidak mempunyai keinginan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dan senantiasa menjaga keseimbangan antara interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga interaksi kepada sesama makhluk. Maka barulah seseorang itu berhak mendapatkan gelar sufi. Sufi adalah seorang yang telah bersih hatinya, telah suci jiwanya dari tujuan-tujuan keduniaan, ya, selain ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadi tujuan dari seluruh aktivitasnya, tentunya melalui jalan syariat, dan senantiasa terikat oleh aturan-aturan syariat. Jadi sufi itu tidak dinilai dari penampilan. Sufi tidak dilihat dari zahir seseorang. Akan tetapi seorang sufi itu adalah seseorang yang dinilai dari akhlak dan budi pekerti, serta kefahaman tentang agama, dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan, ya, interaksi, ya, kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk. Jadi sufi itu adalah seorang yang seimbang, menjaga lingkungan dengan baik, lingkungan persekitaran dengan baik agar senantiasa lestari. Demikian juga menjaga keseimbangan segala sesuatu seimbang, ya, berada di tengah-tengah. La tafrid wala ifrat, kata para ulama. Tidak cenderung ke kanan dan tidak cenderung ke kiri. Dia berada, ya, di jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohi oleh para ulama, di antaranya adalah para sufi. Ya. Moga-moga melalui video ini kita bisa paham dengan baik bahwa sufi itu adalah suatu gelar yang sangat mulia, yang tidak sembarangan kita sematkan kepada seseorang. Jangan karena penampilannya kayak tuan guru misalnya, kayak kiai, kayak syekh, menggunakan sorban, menggunakan tongkat misalnya, tasbihnya panjang, jenggotnya panjang, demikian juga atribut-atribut keulamaannya kelihatan, lalu kita menyematkan gelar sufi itu kepada dia tanpa melihat akhlak, budi pekerti, serta kefahamannya tentang agama dan kemampuannya untuk menjaga keseimbangan, ya, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga keseimbangan hubungan atau interaksi dengan sesama makhluk. Jadi Al-Imamul Junaid telah menegaskan, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kesufian kami ini adalah ilmu yang senantiasa, ya, berteraskan Al-Qur'an dan hadis, senantiasa serasi dan selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dan istilah sufi dalam Al-Qur'an sebenarnya ada, tapi dalam bentuk wazan yang berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Dari kata istafa inilah kata sufi itu terbentuk. Kata dasarnya sama. Istafa, ya, Mustafa adalah satu kata yang bermakna orang terpilih. Ya, orang terpilih, orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, seperti itu. Demikian juga seorang sufi. Seorang sufi adalah seorang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, yang tentunya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jadi sufi itu bukan dilihat dari zahir, tapi sufi dilihat dari akhlak dan budi pekerti serta kefahaman tentang agama dan juga keseimbangan dalam menjaga interaksi antara Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluk. Apabila tutur katanya baik sesuai dengan kebenaran dan akhlak, demikian juga amalnya sesuai dengan syariat dan hatinya bersih dari tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan juga bersih dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati, setelah melalui tarbiyah atau dibimbing oleh seorang guru, seorang ulama yang mursyid, maka
dia berhak mendapatkan dan menyandang gelar sufi. Ya. Walaupun mungkin pakaiannya ya tidak mencerminkan pakaian seorang ulama, karena itu bukan sebagai dasar penilaiannya. Ya. Ada seseorang yang walaupun mungkin dia hafal Quran misalnya, hafal ribuan hadis baginda Rasulullah SAW, pernah belajar di luar negeri misalnya, di luar negara, di negara lain lah, di Arab misalnya, 10-20 tahun, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah. Akhlaknya tidak mencerminkan nilai-nilai keluhuran budi misalnya, maka dia tidak boleh mendapatkan gelar sufi, walaupun dia alim, walaupun dia hebat. Nah, demikian juga kebalikannya, ada orang yang hanya belajar di kampung misalnya, itu pun belajarnya hanya 1-2 tahun, tapi apa yang dia pelajari dari gurunya tersebut dia amalkan dengan baik, dengan pemahaman yang betul, yang benar, lalu hatinya bersih, akhlaknya luhur, tidak ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadah yang dilakukannya, berarti dia adalah seorang sufi. Walaupun dia walaupun kita tidak berikan gelar dia sebagai seorang sufi, tapi dalam Islam dia telah berhak menyandang gelar sufi, seperti itu. Jadi sufi itu bukan dilihat dari penampilan. Betapa banyak di luar sana yang penampilannya baik laki-laki maupun perempuan seperti orang yang mutadayin, orang yang agamis lah istilahnya, seperti tuan guru, seperti ustazah misalnya. Tapi ternyata ketika berinteraksi dengan orang lain, ya, cepat marah, ya, susah untuk memaafkan, berburuk sangka. Demikian juga suka menceritakan keburukan orang lain, mencaci maki, bahasa-bahasa yang kasar. Ya, berarti ya akhlaknya ya akhlak buruk lah. Ya, tidak layak untuk mendapatkan gelar sufi. Ya, jadi sufi itu adalah gelar yang sangat luar biasa. Kedudukan gelar sebagai seorang sufi itu lebih tinggi dibandingkan sebagai seorang ulama. Ya, karena kalau ulama kan ya ilmu dan amal aja. Kalau sufi itu adalah ilmu, amal, dan pembersihan jiwa. Apabila 3 komponen ini telah sempurna pada jiwa seseorang, tentunya di bawah bimbingan seorang guru mursyid, maka dialah seorang sufi, walaupun tidak menggunakan atribut-atribut keulamaan atau kesufian. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga video ringkas dan singkat ini bisa mencerahkan kepada kita semua, bisa mencerahkan kita semua berkaitan dengan pemahaman dan pengertian sufi dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.